bahasanya adalah ilmu, keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 11 Al-Mujadalah yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu, yarfa'i itu namanya fi'il mudhari'. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Jadi terus menerus Allah akan mengangkat derajat hambanya orang yang beriman, yang berilmu. Jadi kalau orang yang berilmu, Allah pasti angkat beberapa derajat. Makanya beruntung bapak-bapak sekalian pada malam Jumat ini, maka 70.000 malaikat kumpul nyari tempat-tempat orang majlis zikir, majlis ilmu. Para malaikat Allah turun pada malam hari. Siapa orang yang duduk di tempat ilmu, tempat zikir, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang yang tidak keluar dari tempat majlis semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala harapan dan ijabahnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hutang-hutangnya dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nganggur insya Allah dapat pekerjaan. Yang belum ketemu jodohnya akan ketemu jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit insya Allah Allah angkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duitnya di kantongnya dikit nanti pas pulang banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Allah angkat derajatnya orang yang berilmu, beberapa derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka yang pertama itu diangkat derajatnya. Yang kedua apa? Siapa yang orang yang berilmu pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Betul. Sekarang kita mau benerin HP pakai ilmu. Ya. Mau beli HP pakai ilmu, rusak sedikit bayar 20.000 atau 30 servis, ada yang 100.000. Mau benerin mesin cuci dengan ilmu. Apalagi dengan urusan dunia, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia ini fa'alaiha bil ilmi, maka dia harus berilmu. Orang pingin dunianya bahagia, pingin kaya raya dengan ilmu. Kayak Pak Dani, alhamdulillah. Coba dengan ilmu, beliau bisa bikin rumah ini luar biasa. Dengan ilmu. Coba kalau nggak ilmu, kenapa? Pasti dijaga orang TOLL ya kan? Orang Nah, ini dengan ilmu. Ingin bahagia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil, maka dia dengan ilmu, punya ilmu. Kalau punya akhirat, anak soleh baca Al-Quran, alif ba, alif pada a, ba pada ba, aba, ba pada ba kasrobi, babi. Batu mabu, babi bu. Nah, yang di cokot dulu sebenarnya babi kan, babi bu. Maka siapa? Man alama harfan ini, siapa yang memberikan ilmu dengan satu huruf pun saja, maka dia sebagai guru. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang mengajarkan satu ilmu satu huruf, maka dia adalah guruku. Makanya keutamaan ilmu siapa? Ketika ditanya dalam kitab itu juga dalam kitab bahwa Ali ditanya oleh orang Yahudi, orang munafik, mana keutamaan ilmu dengan harta? Kata Ali bin Abi Thalib, keutamaan ilmu
kamu bisa menjaga harta. Harta tidak bisa menjaga ilmu. Kita punya ilmu, duit, ya kan, ilmu. Akhirnya dia punya harta, tapi bisa jagain harta itu. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, hartanya bisa habis. Kedua, harta. Apa keutamaan harta? Harta bisa habis, ilmu langgeng. Kenapa? Ilmu itu bisa diamalkan jariyah terus menerus. Sebagai sabda Nabi SAW, ya kan, idza matatul adama in qata amaluhu illa min salasin. Apabila mati seorang manusia anak Adam, in qata illa min salasin, kecuali tiga perkara. Apa itu? Sedekahun jariyah, sedekah yang dijariahkan. Sedekah kita buat masjid jariyah terus menerus. Al-Quran yang kita wakafin di masjid atau di musola jariyah, dibaca terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat kepadanya, itu ngalir terus. Ngajarin anak kecil Ikro, ngajarin dengan ilmu, ya kan, ngaji tausiah, apalagi ngajarin sholawat ke Ustadz Muhammad Yusuf tilawah Al-Quran, itu jariyah terus karena ilmu, ya kan. Tapi kalau tidak diamalkan, ilmu tidak menjadi manfaat. Awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi yang pertama yaitu dengan Allah angkat derajatnya dengan orang yang berilmu. Yang kedua, siapapun ingin bahagia maka dia dengan ilmu, baik bahagia dunia maupun bahagia di akhirat. Sekarang contoh, kita wudhu aja kalau nggak pakai ilmu asal-asalan Pak, betul nggak? Dari pertama dicuci tangan, ya kan, ntar habis cuci tangan coba basuh mukanya cuma dibuktek doang mukanya, padahal seharusnya muka ini sekujur muka kita nih, dari jidat kepala sampai ke ini, sampai ke pinggul kita ini kan, nah sampai sini. Kalau kita sedikit nggak keluar, airnya nggak sampai, ya kan, tidak akan diterima, tidak akan sah, tidak sah wudhu kita. Terus bagaimana tangan kita itu dari sampai siku kita, ini wudhu. Makanya ilmu apa? Al-amalu la tuqbalu madudatun la tuqbalu, la ilma la al-amalu la ilmin la tuqbalu la madudatun la tuqbalu. Siapa yang ibadahnya tanpa ilmu maka tidak akan diterima. Madudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Jadi kalau kita sholat tanpa ilmu, terima enggak? Tidak diterima. Ada suatu kisah, contoh di suatu tempat ada imamnya, ya imamnya juga bodoh juga, terus maunya dua, ya kan, kejatuhan tikus, ya kan, karena ini orang bodoh tanpa ilmu ketika jatuh, ya kan, kata imamnya astagfirullah, ini tikus jatuh. Kata yang satunya, jangan ngomong begitu. Katanya batalkan, yang satu ngomong, yang satu lu ngomong lagi jatuh, imamnya kan tikus jatuh, yang satu lagi untung gua diem aja. Akhirnya batal semuanya. Begitu, makanya sholat itu dengan ilmu. Oleh karena itu kita nih Ustadz Abdul Maliki ngasih ilmu sholatnya, fikihnya, wudhunya bagaimana yang benarnya. Kalau kita dasar wudhunya benar, insya Allah sholat kita benar diterima. Atau wudhunya asal-asalan. Kemudian istinjaknya, bagaimana istinjak kita? Istinjaknya ya kan dengan air, kemudian dengan istinjak kita, BAB kita,
kemudian air kecil kita buang air kecil itu dengan istinja. Jangan sampai ketika kita sholat ternyata masih ada najis. Oleh karena itu pada malam hari ini maka beruntung orang yang berilmu. Dengan ilmu insya Allah ilmu kita akan bahagia. Dengan kita, dengan seni kita dengan dapat keindahan. Apalagi ilmu itu adalah warisan dari para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dulu kita nggak kenal Nabi Muhammad, ya kan? Tapi tabiin, para sahabatnya, khulafaur rasyidin, kemudian para ulamanya, para tabiin, pengikut-pengikutnya sampai ke ulama sekarang, itu ada pewaris para nabi. Coba kalau kita nggak belajar dengan ilmu, ya Pak Ustadz ya, pasti dari guru kita, nggak mungkin kita belajar langsung kepada nabi, tidak langsung kepada para sahabat, pas dari guru kita dari guru kita. Maka kita penting punya ilmu, punya guru yang bernasab ilmunya benar. Ya, itu saja. Mudah-mudahan yang pertama Allah yang berilmu itu Allah angkat derajatnya. Siapa ingin bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu. Yang ketiga, ilmu itu terus-menerus mengalir. Ilmu yang bermanfaat tidak akan matinya. Tapi kalau harta bakal habis. Tapi kalau punya ilmu itu terus-menerus sampai akhirat kita mati pun dapat pahalanya. Si anu udah ngajarin ilmu, alhamdulillah ngalir terus pahalanya. Tapi kalau harta kita punya kaya harta, ya diwarisin habis buat anak kita, buat cucu kita, buat saudara-saudara kita. Tapi kalau punya ilmu abadi sampai yaumil kiamat. Dan keempat adalah ilmu itu adalah pewaris para nabi. Orang yang berilmu itu seperti ulama, menyinari kita seperti lampu. Kalau kita nabi seperti matahari, tapi kalau ulama seperti lampu menyinari kita memberikan pencerahan, penerangan buat kita, biar kita jadi orang yang pintar dan cerdas. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan keberkahan buat kita semua. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan para guru-guru kita bisa istiqomah, semuanya bisa istiqomah ajarkan kita, dan juga para jamaahnya biar rajin istiqomah. Udah dikasih makan, ya kan, ya segala macam, tinggal duduk doang, bayar dengerin ilmu. Kita baca surah Al-Fatihah buat bapak dan ibu keluarga, mudah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dimudahkan usahanya, dilancarkan bisnisnya, dan juga para jamaahnya semuanya diberikan keberkahan, kubur hajatnya dijabal Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kita sering membaca Rabbighfirli warhamni watub 'alayya setiap hari 70 kali selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab 70 kali Rabbighfirli warhamni watub 'alayya. Ya, kalau kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Biasa salat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab
Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.